sehingga kita pada siang hari ini dapat dalam kegiatan webinar series pertama PSPKP Pusat Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang dengan tema implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar, menengah, atas dan juga tinggi. Tak lupa salawat dan salam semoga kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan kita kasih sayang sampai saat ini, yaitu adilul Islam. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu adalah sambutan sekaligus acara pada Bapak Dr. Hartono MPD. Saya persilakan berikan sambutan sekaligus acara. Terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu sekalian, suara saya bisa didengar? Alhamdulillah bisa, Bapak. Benar. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kita karunia sehingga kita pada siang hari ini bisa bertemu di forum yang mulia seperti ini untuk belajar bersama. Ibu sekalian, sedikit saja yang saya sampaikan. Di Universitas Muhammadiyah Malang ini ada pusat studi baru, yaitu Pusat Studi Pengembangan dan Kebijakan Pendidikan, PSPKP, yang didirikan untuk merespon isu-isu pendidikan nasional maupun internasional yang menjadi perhatian masyarakat global. Nah, webinar series ini adalah salah satu program yang dirancang untuk memenuhi tujuan tadi, memberikan respon dan juga memberikan alternatif solusi terhadap isu-isu pendidikan yang berkembang di masyarakat kita. Sebagaimana kita sadari dan pahami bersama bahwa pendidikan merupakan faktor dominan ya dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Apabila kita menggunakan tolok ukur kesejahteraan bangsa yang mencakup income per kapita, kemudian life expectancy atau usia harapan hidup, dan tingkat pendidikan, maka di sini terlihat bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dominan. Ini terbukti dari hasil-hasil penelitian ya, negara-negara yang manajemen pendidikannya sangat bagus, itu terbukti bisa meningkatkan kesejahteraannya. Seperti sudah banyak dijadikan contoh Jepang dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut itu sudah bisa memberikan kemajuan bangsanya dalam waktu relatif singkat karena pengelolaan atau manajemen pendidikan sangat baik dan bermutu. Demikian juga kita juga menyadari bahwa apabila kita diberi pertanyaan pemantik ya, bila hanya ada satu faktor yang secara fundamental dapat meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan, maka jawabannya apa? Hasil penelitian menunjukkan jawabannya adalah guru. Guru yang mendapat tugas ya untuk mendidik di tingkat jenjang pendidikan dasar menengah dan juga pendidikan tinggi dosen ya, itu merupakan faktor yang sangat dominan dalam meningkatkan hasil atau produk pembelajaran. Ini terbukti dari penelitian ya, salah satunya dari UNESA yang menemukan bahwa di antara faktor-faktor yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran adalah guru, kemudian lingkungan belajar, fasilitas belajar, teman sebaya, orang tua. Faktor-faktor itu berkontribusi pada peningkatan mutu belajar. Tapi hasil penelitian menunjukkan bahwa guru itu menempati posisi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 54% untuk negara kita. Di New Zealand itu 53%, di Amerika bahkan 57%. Itu bukti bahwa guru perannya sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kalau faktor yang secara fundamental dapat meningkatkan pendidikan secara signifikan itu ditambah menjadi satu lagi, maka apa setelah guru? Jawabannya adalah kurikulum.
Kenapa kurikulum? Karena kurikulum itu adalah ibarat rel ya dalam suatu perjalanan. Perjalanan yang ditempuh itu tergantung kepada relnya. Mau dibawa kemana perjalanan ini, maka tentu kurikulumnya itulah yang sangat penting sebagai arah dalam pembelajaran pendidikan. Itulah kenapa pada topik perdana ini kita menyepakati untuk mencoba membahas, membedah konsep kurikulum merdeka. Dan ini sangat penting karena ini adalah isu baru di negeri kita ini. Tidak sedikit yang masih banyak bertanya-tanya begitu ya. Sebetulnya esensi konsep kurikulum merdeka itu bagaimana? Konsepnya bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Dan seterusnya. Itu menjadi concern bagi kita semua. Nah, itulah kenapa pada kesempatan kali ini kita memilih topik ya yang terkait dengan kurikulum merdeka. Kita beruntung dapat dua pemateri yang sangat handal ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. M. Saifuddin. Beliau yang di Universitas Muhammadiyah Malang ini ditugasi sebagai Kepala LIP, ya, Lembaga Inovasi Pendidikan. Beliau sudah banyak mengkaji dan mempelajari tentang kurikulum khususnya pendidikan tinggi, sehingga nanti kita akan banyak belajar dari beliau dan berbagi ya pengetahuan dan pengalaman kita dengan beliau. Yang kedua, Ibu Dr. Erna Yayu ini MPD, ini juga salah satu pakar pendidikan kita. Beliau juga punya concern ya yang sangat tinggi terhadap kurikulum ya, kurikulum khususnya ini kurikulum merdeka. Dan beliau nanti fokus akan membahas pendidikan di tingkat prasekolah dan sekolah dasar dan menengah. Ya, sehingga ini sudah ada pembagian, sehingga nanti kita akan memadukannya semua materi ini sehingga terbahas secara tuntas mulai dari jenjang prasekolah sampai pendidikan tinggi. Mudah-mudahan dari seminar ini nanti kita mendapat pencerahan ya dalam rangka meningkatkan ya mutu pembelajaran di lingkungan sekolah kita masing-masing. Saya pikir itu sedikit pengantar dari kami. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan nanti kita dapat respon yang sangat positif. Ini sudah hampir mencapai 100 peserta yang masuk dan kita tunggu mudah-mudahan akan bertambah lagi. Terima kasih Pak Mirza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak BPD selaku kebijakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, memasuki haji tentang implementasi PDK di perguruan tinggi. Untuk pemateri kita hadir di tengah-tengah kita, saya Sukai dan saya Sukai. Untuk Bapak Dr. Muhammad Syafuddin, saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Bapak Muhammad Syafuddin merupakan dosen pendidikan matematika dengan menamatkan S3 pendidikan, S3 penelitian dan evaluasi pendidikan di Jakarta dan melaksanakan postdoc di Trento University Italia, tentunya terkait dengan pendidikan matematika. Dan saat ini beliau diamanahi sebagai Kepala Lembaga Inovasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Malang, yang tentunya Bapak Ibu ketahui bahwasanya dalam universitas pasti dibutuhkan gitu lembaga kaji inovasi. Nah, beliaulah ahlinya. Oleh karena itu tidak diragukan lagi pada siang hari ini Bapak Muhammad Saifuddin sudah bergabung di tengah kita. Assalamualaikum Pak Saifuddin, atau kita manggilnya Pak Din biasanya. Assalamualaikum Pak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa perlu berlama-lama Pak Saifuddin, mungkin kita perlu mengenal lebih jauh terlebih dahulu Pak Saifuddin. Apa sih yang namanya kurikulum merdeka? Kalau di perguruan tinggi namanya kurikulum MBKM seperti itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan apa pembeda dari kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya, dan apa poin-poin penting yang pendidik, artinya dalam hal ini adalah
guru atau dosen itu wajib ketahui. Nah, tanpa perlu berlama-lama, Pak Zainuddin, monggo bisa di-sharingkan untuk PPT-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Zainuddin dan mengupas tuntas terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di perguruan tinggi. Terima kasih Pak Muhammad Mirsa Nuryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin sharing ya, pengalaman kami berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, saya juga kaget menggunakan istilah kurikulum merdeka ya. Karena yang gencar untuk istilah ini itu di pendidikan dasar dan menengah ya, kurikulum merdeka. Untuk di perguruan tinggi bisa juga dikenal dengan sebutan kurikulum merdeka, tapi punya dasar yang unik ya, yang unik. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan share beberapa kajian kami terhadap beberapa kebijakan pendidikan tinggi yang ada dan sangat pesat 2 tahun terakhir ini, sangat pesat 2 tahun terakhir ini. Saya mulai dari yang pertama. Saya selalu mencoba menggambarkan bagaimana keterampilan abad 21 ini. Jadi kalau belajar bahasa Inggrisnya ini ke Pak Hartono ini. Jadi ada filosofi penting dari keterampilan abad 21. How today student can stay competitive in a changing job market. Jadi perguruan tinggi punya peran yang sangat penting untuk bagaimana mengantarkan lulusannya itu bisa tetap kompetitif ya dalam dunia market atau pasar kerja dengan segala perubahannya. Dengan segala perubahannya yang terjadi. Yang kita tahu pada 2 tahun terakhir ini, disruptif yang kita hadapi adalah kita berada pada era di mana era COVID-19 yang merubah, tidak hanya merubah, tapi memaksa semua stakeholder pendidikan untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sehingga lulusannya itu tetap bisa kompetitif. Mohon izin Bapak sebentar, saya akan nambah charging dulu di laptop saya sebentar aja. Monggo. Bapak dan kita nanti sesi kedua nanti kami akan melalui Bapak dan isi dan nanti sertifikat akan langsung dikirimkan. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Terima kasih. Jadi keterampilan abad 21 yang menggambarkan bagaimana perspektif perguruan tinggi menyiapkan lulusannya itu tetap kompetitif di dalam dunia pasar kerja ya, yang selalu mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan tentunya unpredictable, tidak bisa diprediksi ke depan seperti apa. Nah, oleh karena itu, walaupun munculnya buku
keterampilan abad 21 ini di tahun ya 1900-an ya, 2009 ya. Tapi abad 21 ini menggambarkan bahwa sebetulnya bagaimana kita dihadapkan pada sebuah framework ya, kaitannya dengan pembelajaran. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hartono ya, terkait dengan pentingnya kurikulum. Maka di dalam The Framework for 21st Century Learning ini, kurikulum in instruction itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Salah satu contoh adalah instruction-nya mulai dari paradigma behavioristik gitu, sampai dengan konstruktivistik. Sekarang malah masuk ke modernistis, postmodern, yang akan selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Nah, di dalam kurikulum di perguruan tinggi, framework ini akan menunjukkan 3 kompetensi sebetulnya, yang kemudian dari 3 kompetensi ini dikenal dengan sebutan 6C ya, 6C plus 3 kompetensi lainnya, information, media, and technology skill, kemudian ada life and career skill. Jadi 6C yang selalu dikumandangkan itu adalah keterampilan-keterampilan yang memaksa perguruan tinggi untuk melakukan reformulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya. Salah satu hal penting yang tahun 2020 itu muncullah sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan kampus merdeka. Nah, kalau kita ikuti perkembangannya, semua kebijakan di bidang aspek apapun, salah satunya di bidang pendidikan, kebijakan kampus merdeka ini ditujukan atau dikeluarkan sebagai upaya bagaimana menyongsong Indonesia Emas 2045. 1 tahun Indonesia merdeka. Yang mungkin untuk generasi-generasi seperti saya mungkin mudah-mudahan bisa sampai pada Indonesia Emas 2045 ini ya, 2045 ini. Salah satu kebijakan penting dari 4 kebijakan kampus merdeka yang ada adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan merdeka belajar. Nah, karena kebijakannya adalah kampus merdeka, maka kemudian menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang paling mendasar yang ingin coba saya tekankan di sini adalah ya. Pertama, di dalam perubahan sistem SKS, di mana dalam SND itu sebelumnya dinyatakan sebagai jam belajar. Jadi kalau Pak Mirza itu kuliah misalkan ya jam belajarnya mungkin di sebuah perguruan tinggi dari jam 7 sampai jam 8 malam misalkan. Itu disebut dengan jam belajar. Itu disebut dengan SNDT yang sebelumnya. Tapi dengan perubahan Merdeka Belajar ini, jam belajar itu menjadi berubah menjadi jam kegiatan. Jadi kalau Pak Mirza mau belajar tentang barista kopi, itu mungkin tidak cocok kalau belajar di siang hari. Belajarnya mungkin dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Karena di situ langsung dia belajar sambil praktek. Itulah yang kemudian disebut dengan jam kegiatan. Artinya, dengan lahirnya jam kegiatan sebagai sebuah kebijakan ini, maka mahasiswa punya keleluasaan untuk mencoba menampilkan kompetensinya dengan berbagai hal. Misalkan saja, mahasiswa aktif berwirausaha misalkan.
selama 2 tahun, kemudian pengalaman berwirausaha selama 2 tahun itu, kemudian disusun dalam sebuah laporan, dan diajukan dalam bentuk rekognisi ke program studinya. Dan bisa dikonversi ke mata kuliah yang relevan dengan jam kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh misalkan, ada seorang mahasiswa itu sejak semester 1, dia aktif di pondok pesantren, menjadi pendamping ustadz dalam melayani santri-santrinya, ngajari ngaji, bagaimana berdakwah, dan seterusnya selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan di antara mereka ada yang hafidz Al-Quran. Kalau itu kemudian dibuat sebuah laporan, maka jam kegiatan itu bisa direkognisi sesuai dengan mata kuliah yang ada di program studinya tersebut. Nah, inilah perubahan-perubahan yang kemudian disebut dengan bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini perubahan-perubahan yang berkaitan dengan bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian, dengan perubahan paradigma ini, mahasiswa dan mungkin siswa ya, itu bisa melek di malam hari, membuka LMS-nya Pak Mirza, membuka konten yang disiapkan Pak Mirza di LMS tersebut, belajar secara mandiri, membuat review secara mandiri, kemudian dia melaporkannya di dalam LMS itu kepada Pak Mirza sebagai bagian dari aktivitas kegiatan belajarnya, jam kegiatannya itu akan menumbuhkan potensi-potensi mahasiswa untuk berada di level yang kompetitif, ya, berada di level yang kompetitif. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, ini asal-usulnya kurikulum merdeka itu. Jadi kebijakan kampus merdeka yang dikenal dengan Merdeka Belajar, di mana mahasiswa diberi kesempatan 3 semester di luar program studinya. Maka tantangan bagi perguruan tinggi adalah mengembangkan atau merestrukturisasi kurikulum yang fleksibel. Nah, fleksibel artinya apa? Kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pasarnya. Kurikulum yang sesuai dengan tuntutan stakeholder lainnya. Maka 2 kombinasi inilah yang kemudian menghasilkan sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu dasarnya adalah kita memfasilitasi bagaimana Merdeka Belajar itu dapat berlangsung di perguruan tinggi. Merdeka Belajar dapat berlangsung di perguruan tinggi. Nah, tujuannya apa sebetulnya kurikulum merdeka itu? Tujuannya adalah lulusan perguruan tinggi itu memiliki keterampilan abad 21 dan kompetitif. Cirinya apa? Profesional pasti. Pasti profesional. Yang kedua pasti kompeten. Ya, 2 hal itu berbeda, kompeten dan profesional. Nah, inilah sebetulnya lulusan perguruan tinggi itu harapannya. Kurikulum merdeka. Atau saya lebih suka menyebutnya dengan sebutan kurikulum yang fleksibel. Terdapat fleksibilitas di dalam pengembangan kurikulum program studi di perguruan tinggi. Dan ini menjadi dasar bagi program-program studi untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, kurikulum merdeka yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, kompetitif, dan memiliki keterampilan abad 21 itulah baru akan terjadi apabila disiapkan sebuah model pembelajaran yang inovatif, yang sekarang mulai digalakkan, walaupun model atau metode pembelajaran ini sudah lama ada, tetapi secara kebijakan, secara
sosialisasi, secara promosi, maka pembelajaran inovatif yang sekarang digalakkan baik di pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah itu adalah metode pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Ada juga disebut dengan case method, metode yang berbasis kasus. Dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan bagaimana merdeka belajar itu dapat diterapkan. Salah satu metode yang sekarang menjadi sangat sering digunakan oleh beberapa dosen di perguruan tinggi, khususnya di semester-semester tertentu, itu adalah project based learning. Project based learning. Ini adalah tantangannya. Project based learning. Masih ada banyak metode-metode yang lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan agar di dalam desain kurikulum merdeka itu betul-betul mengantarkan mahasiswanya merdeka. Nah, mahasiswanya merdeka itu maksudnya adalah sajian kurikulum yang ada memfasilitasi mahasiswa agar dia beraktivitas sesuai dengan passion-nya masing-masing. Dalam konteks ini maka bagaimana sih sebetulnya kurikulum merdeka itu organisasinya? Saya bagi dari tiga bagian. Yang pertama adalah penyajian, di sebelah kiri menunjukkan penyajiannya, di tengah menunjukkan piramida bagaimana mata kuliah itu disajikan, kemudian di sebelah kanan bagaimana asesmen dilakukan. Asesmen dilakukan. Bapak Ibu sekalian, asesmen yang terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Walaupun dalam konteksnya, kadang-kadang yang ditampilkan hanya taksonomi Bloom Anderson saja. Sebagai contoh misalkan bagaimana kita menyajikan mata kuliah. 1 sampai 5 itu adalah mata kuliah yang berada pada level basic science dan intermediate science. Basic science dan intermediate science. Nah, di mana dalam semester 3, 4, dan 5 itu salah satu fasilitas menu yang disiapkan di dalam kurikulum sehingga mahasiswa itu lebih merdeka dalam belajarnya adalah disiapkan sebanyak 20 SKS agar mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang menurut dirinya itu berguna dalam kehidupan nanti setelah lulus sebanyak 20 SKS. Itu ditawarkannya mulai dari semester 3, 4, dan 5. Kemudian specific science. Itu di semester 6 dan 7, 8 sebagai tugas akhir misalkan. Maka inilah yang kemudian saya sebut sebagai track merdeka belajar. Yang kalau di UMM sendiri, track inilah yang disebut dengan track Center of Excellence MBKN. Track Center of Excellence MBKN. Inilah yang disebut dengan kurikulum merdeka. Apa ciri dari kurikulum merdeka yang berada pada level Center of Excellence atau semester 6 dan 7 itu? Cirinya adalah dia tidak lagi belajar tentang dasar dan intermediate, tetapi sudah spesifik saya. Maaf saja misalkan, saya jurusan matematik. Tapi tiba-tiba saya suka dengan keahlian komputer. Misalkan desain grafis atau pemrograman. Maka pada semester 6 dan 7 saya akan mengambil desain grafis dan pemrograman itu walaupun basic science saya mulai dari basic sampai intermediate science itu adalah matematik. Pak Mirsa misalkan semester sampai 5 di prodi biologi semester 6-7 bisa jadi mengambil kelas profesional unggas yang ada di peternakan karena ingin jadi pengusaha unggas misalkan atau pengusaha sapi misalkan, itu contohnya.
Saya nggak apa-apa belajar biologi cukup 5 semester, tapi anatomi yang saya pelajari adalah anatomi unggas dan ruminansia, sehingga bisa berwirausaha. Itu nggak ada masalah gitu. Nah, inilah yang disebut dengan merdeka belajar, yang tentunya desain kurikulumnya disebut dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Tapi jangan dibalik, ini ada beberapa paradigma. Karena ada persoalan teknis ketika mahasiswa mengambil program MBKM yang ditawarkan oleh Dikti, Kementerian Dikti, ya. Misalkan mahasiswa mengambil kampus mengajar, misalkan. Nah, karena diambilnya di semester 6 dan 7 bingung konversinya. Mau dikonversi dengan Pancasila, Pancasila udah ditempuh semester 1. Akhirnya kurikulumnya piramidanya dibalik, piramidanya dibalik. Basic science-nya ada di atas. Alasannya kenapa saya tanya? Alasannya biar mudah konversinya, Pak. Jadi nanti konversi ke bahasa Indonesia, konversi ke ini, itu malah tidak bagus. Basic science seperti karakter building, contohnya agama, itu ya, kewarganegaraan, itu harus ada di basic science. Karena salah satu ciri penting dari pembentukan kompetensi itu adalah bagaimana membangun karakter lulusan yang Islami. Kalau UMM itu adalah yang Islami, ya, yang Islam. Ini kata-kata kunci yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat, kalau begitu gimana penyajian yang disebut dengan track itu? Nah, ini. Jadi penyajiannya, apakah mahasiswa mau ngambil jalur-jalur sesuai dengan passionnya yang berbeda? 1 sampai 5 dia berada pada level yang sama. Sehingga pada konteks ini, maka ada track yang saya maksud di sini adalah reguler. Reguler itu adalah mahasiswa yang mungkin mau melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya. Sehingga dia mau mengambil mata kuliah di prodinya masing-masing. Ini jalurnya. Jalurnya di sini ada yang ke atas disebut dengan reguler. 5 semester pertama 84 SKS dalam program studi. 20 SKS itu adalah pertukaran pelajar. Nah, kalau ada kaprodi ikut ini akan bertanya itu 84 SKS terus dosennya ngajar apa saja ini gitu. Padahal biasanya 60 SKS diajar oleh dosen, sekarang dosennya ngajar berapa SKS itu. Nah, jalur yang kedua adalah jalur yang kalau di UMM itu disebut dengan Center of Excellence MBKM, di mana jalur ini sangat banyak. Kalau mengikuti kebijakan MBKM yang ada 7 MBKM sisanya. Mulai dari asisten mengajar, studi independen, magang, kewirausahaan, riset, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu contoh track Center of Excellence MBKM. Nah, pada konteks ini akan ada banyak pertanyaan. Kurikulumnya kalau begitu lebih dari 1. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kurikulumnya 1. Nah, pada konteks ini, kurikulum yang dikembangkan itu adalah kurikulum merdeka. Artinya satu kurikulum untuk semua, tetapi jalur yang kita siapkan bisa lebih dari 1. Kalau selama ini jalurnya kan reguler saja, maka sekarang jalurnya ada mungkin MBKM 2, MBKM 3, namanya terserah dari Bapak Ibu, sampai MBKM 8. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat jalur lebih dari 10, mungkin 20 sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dan mengakomodasi bahwa mahasiswa itu passionnya memang berada di arah sana. Nah, model yang demikian ini, kurikulum merdeka, yang demikian ini disebut dengan kurikulum merdeka by design, yang memang didesain oleh program studi untuk memfasilitasi mahasiswa belajar. Tapi kalau tiba-tiba ada salah satu atau beberapa mahasiswa yang karena beberapa hal tiba-tiba ya, mengambil jalur yang tidak disediakan oleh program studi, maka itu disebut dengan jalur yang spesifik. Spesifik artinya mahasiswa mengambil sesuai dengan passionnya, kebetulan di prodinya belum tersedia, ya nggak masalah gitu, tidak masalah.
Saya kira itu bisa difasilitasi. Kemudian ini yang saya maksud dengan track itu Bapak Ibu sekalian. Saya beri contoh 3 track saja di sini. Ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Itu berada di prodi dan di dalam kampus boleh, bahkan 20 SKS juga bisa ditempuh di luar kampus, termasuk di luar negeri. Ya, di luar negeri. Maka ketika berada pada level di mana Bapak Ibu, kalau coba cermati ini ya, cermati di semester 6 dan 7 ya. Di semester 6 dan 7. Di semester 6 dan 7 ini Bapak Ibu. Nah, inilah track merdekanya di sini. Kalau kita cermati di bagian sebelah kanan, di prodi-prodi yang ada di UMM, track 1 reguler. Nah, kalau reguler itu berarti semester 6 apa mata kuliah ini biasanya yang umum mata kuliah disajikan oleh prodi. Yang umum mata kuliah disajikan oleh prodi. Nah, totalnya apa? Semester 6 20 SKS, semester 7 20 SKS. Nah, track 2 gimana? Mahasiswa yang milih track 2 misalkan. Saya sebut aja dengan kelas smart teacher. Wah, guru yang smart gitu ya. Guru yang smart. Isi mata kuliahnya apa? Nah, Bapak Ibu silakan pikirkan sendiri. Ini saya kasih nama aja. Nah, ciri dari guru yang smart seperti apa di masa era industri 4 ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Sehingga mata kuliahnya diarahkan ke berbasis teknologi di mana pendidikan bisa menggunakan teknologi itu untuk kemajuannya. Disebut dengan kelas smart teacher. Masing-masing apa? Semester 6 di sini disebut dengan kuliah industri, kuliah pakar. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar tentu dengan mitra tentunya di sini. Karena ini track Merdeka Belajar ini adalah track di mana mahasiswa itu belajar di luar perguruan tinggi. Ya. Di luar perguruan tinggi. Non perguruan tinggi. Nah, di luar perguruan tinggi tapi non perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada kelas lain misalkan disebut dengan kelas desain grafis pembelajaran. Semester 6-nya kuliah pakar, kuliah industri 20 SKS, kemudian magang industri 20 SKS semester 7-nya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ada di tempat kami, di beberapa prodi di tempat kami, tracknya itu lebih dari 10. Ya, jumlah tracknya ini ada 10, bahkan sampai 12. Track 12. Nah, Bapak Ibu sekalian nih, track 12. Ini gila-gilaan. Ya. Silakan mahasiswa passionnya seperti apa, di situ muncul dia. Yang kewirausahaan, dia ngambil kewirausahaan. Berwirausaha di mana? Yang studi independen, magang studi independen bersertifikat juga jadi satu. Itu. Pengembangan ini itu dalam rangka apa? Dalam rangka lulusan kita kompetitif dan track yang dibuat adalah yang berkaitan dengan tantangan di masa yang akan datang, in the future. Tidak sesuatu yang lampau, tidak sesuatu yang lampau. Nah, di sinilah letak kurikulumnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini dilakukan, maka PET ini atau track ini akan menjadi pilihan-pilihan mahasiswa sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi kalau saya jadi mahasiswa, saya suka ngambil kelas profesional ruminansia. Kalau istilah orang Maduranya itu jadi belantik sapi. Nah, istilah pasarnya kan tidak apa-apa belantik sapi. Sebetulnya istilah kerennya kan wira usahawan ruminansia berkaki 4. Ya, belantik sapi, belantik kambing gitu dan seterusnya itu. Dan itu kebutuhan yang tidak pernah habis di Indonesia. Itu kebutuhan yang nggak pernah habis di Indonesia. Belantik unggas misalkan, nggak pernah habis itu. Karena semua orang Indonesia suka ayam gitu. Suka ayam, suka makan yang bahannya adalah ayam. Sehingga nggak akan habis itu, nggak akan pernah tidak ada pembeli itu, nggak akan pernah. Ya.
Yang ada paling mengurangi karena harganya mahal. Itu saja, bedanya di situ saja. Bedanya di situ saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan bagaimana penyajian mata kuliah terkait dengan Merdeka Belajar yang bisa disiapkan, di mana track-track itu adalah pilihan-pilihan mahasiswa untuk bisa berkreasi. Dan sekali lagi ini harus di luar perguruan tinggi di mana mahasiswa itu menempuh. Nah, ini disebut dengan Merdeka Belajar by Design. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya saya hanya dikasih 30 menit ya oleh Pak Mirza, maka kalau begitu apa sih kurikulum merdeka itu? Ya, saya sebut aja kurikulum merdeka itu kurikulum yang fleksibel. Otonomi kurikulum memang disiapkan di dalam perguruan tingginya itu sendiri. Sehingga mahasiswa itu merdeka belajar. Kemudian yang paling penting penyiapan ini adalah mahasiswa belajar sesuai dengan minatnya. Nah, kalau sesuai minatnya biasanya mahasiswa itu nggak akan kemana-mana. Dia pasti akan tekun. Namanya minat, sesuai dengan keinginannya. Itu biasanya lebih tekun menjalaninya. Kemudian dalam rangka pembelajaran itu bisa berhasil, maka itu harus dituangkan dan implementasikan dari kurikulum itu dengan model pembelajaran yang inovatif. Nah, inilah salah satu kebijakan di Universitas Muhammadiyah Malang yang dikenal dengan UMM pasti, ya pasti lulus tepat waktu dan pasti bekerja. Nah, upayanya adalah dengan merekonstruksi kurikulum sehingga kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka dan fleksibel, mengantarkan mahasiswa sesuai dengan passionnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sharing Bapak Ibu dengan materi ini bisa bermanfaat. Dan kami menunggu feedback kalau ada hal-hal yang bisa di-sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirza. Suaranya belum muncul Pak Mirza. Terima kasih banyak Pak Saifuddin sudah berbagi dengan kami semua di sini terkait dengan pemaparan apa itu kurikulum merdeka gitu ya, atau kalau misalkan kita di perguruan tinggi biasanya kurikulum MBKM. Nah, kalau misalkan tadi saya bisa kutip sedikit ya terkait dengan kurikulum MBKM itu adalah kurikulum yang fleksibel ya Bapak dan Ibu. Dan UMM dalam hal ini perguruan tinggi swasta yang menerapkan terkait dengan kurikulum MBKM ini sudah dengan langkahnya, dengan jargonnya UMM pasti tadi, UMM pasti lulus dan pasti bekerja, seperti itu ya Pak Did ya. Sehingga mahasiswa dibekali skill-skill ketika kuliah, tidak hanya kuliah di dalam kelas tapi juga bisa kuliah di luar kelas non PT tadi ya. Jadi di industri, baik itu industri yang sudah settle bentuknya PT atau bahkan industri yang home industry namun menghasilkan, kalau dalam bahasa anak sekarang menghasilkan cuan, seperti itu. Ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Setelah kita cermati terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Din, kita berganti ke pemateri kedua kita, nggih Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pemateri kedua kita sudah bergabung di sini ada Ibu Erna Yayu, Dr. Erna Yayu MPD. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Mirza. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Ibu Dr. Erna Yayu MPD ini merupakan dosen dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMM, dan untuk S3 beliau ditamatkan di Universitas Negeri Malang dengan konsentrasi pendidikan dasar matematika, seperti itu. Dan tentunya Bu Erna Yayu juga menjadi pengajar serta tim dari PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Malang yang tentunya sangat mengetahui tentang perkembangan kurikulum di SD, SMP, SMA, seperti itu. Tanpa perlu banyak bicara lagi, saya langsung serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Erna. Bu Erna, kalau misalkan
sudah siap untuk sharing PPT-nya? Monggo di-sharingkan PPT-nya, Ibu. Baik, terima kasih Pak Mirza. Mohon izin share dulu ya untuk Monggo. PPT-nya. Sudah terlihat Pak Mirza? Sampun, Ibu. Ya. Monggo dilanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Mirza. Waktu yang diberikan sama nggih, 30 Sama. sampai 40 menit aja. mudah-mudahan dalam waktu itu saged berbagi atau sharing terkait dengan kurikulum merdeka ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua PSPKP, Bapak Dr. Hartono MPD, dan Bapak Ibu seluruh dosen tim PSPKP, yang terhormat Bapak Saifuddin selaku pemateri pertama, yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan FKIP UMM dan di seluruh peserta webinar ini, tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu mohon izin saya berbagi. Nah, kalau Pak Saifuddin tadi fokusnya pada kurikulum merdeka pada pendidikan tinggi, pada kali ini Bapak Ibu saya akan fokus pada jenjang SD, SMP sampai SMA. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara terkait dengan kurikulum merdeka, istilah itu saya kira dari sebagian yang hadir di sini atau bahkan seluruhnya sudah tidak asing lagi. Bahwasanya kalau dulu kita mengenal kurikulum merdeka ini dengan istilah kurikulum prototipe pada sekolah penggerak, Bapak Ibu. Jadi dulu namanya itu. Nah, akan tetapi dengan bergulirnya kebijakan Bapak Menteri kita, sekarang kita seyogyanya seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini bagaimana bisa menerapkan kurikulum merdeka ini secara serentak. Namun juga disesuaikan dengan kesiapan dari masing-masing sekolah. Nah, pertanyaan besar sekiranya apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan kurikulum merdeka ini? Bapak Ibu, ketika kita berbicara kurikulum merdeka, yang namanya merdeka ini tidak lain adalah kurikulum yang tentu saja disusun sedemikian hingga bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak-anak sejak dini dengan fokus pada materi-materi yang itu sifatnya lebih esensial, kemudian mengarah pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, kemudian dengan regulasi implementasi kurikulum ini tentu saja didasarkan pada beberapa kebijakan yang diantaranya ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Nah, di mana dalam Permendikbudristek tersebut itu berbicara terkait dengan SKL pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang di dalamnya sebetulnya kalau berbicara SKL ini tidak lain adalah kriteria minimal yang itu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang tentu harus dicapai oleh para peserta didik tersebut. Selanjutnya, Permendikbudristek nomor 7 di sini berkenaan dengan standar isi. Jadi standar isi yang seharusnya dikembangkan dalam kurikulum ini merupakan bentuk perumusan yang itu mencakup lingkup materi yang tentu nanti disesuaikan dengan kompetensi lulusan pada setiap jenjang. Selanjutnya masih pada Permendikbudristek tapi nomor 16 di sini juga berbicara terkait dengan standar proses, Bapak Ibu. Nah, standar proses ini tidak lain adalah kriteria minimal yang itu sebagai bentuk proses pembelajaran dan harus didasarkan pada setiap jenjangnya. Kemudian yang berikutnya, nomor 21, ini terkait dengan standar penilaian. Jadi kalau kita di suatu institusi atau sekolah, ketika melakukan suatu pembelajaran, tentu saja tidak bisa lepas yang namanya standar penilaian.
untuk mengukur dari kemampuan atau ketercapaian dari pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu regulasi ini didasarkan pada Kemendikbudristek nomor 56, yaitu terkait dengan pedoman penerapan kurikulum terutama dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, kalau kita berbicara pemulihan pembelajaran, Bapak Ibu, di sini kita flashback ke belakang bahwa pada tahun 2019 kita pernah mengalami yang namanya learning loss. Nah, apa sih sebetulnya learning loss ini? Di mana kondisi hilangnya sebagian kecil atau sebagian besar dari pengetahuan atau keterampilan dari perkembangan akademik anak-anak kita yang biasanya itu diakibatkan oleh pembelajaran yang mungkin terhenti atau kemarin itu sempat berjalan tetapi kurang maksimal. Nah, disinilah pemerintah membuat opsi Bapak Ibu memberikan 3 pilihan untuk penerapan kurikulum. Nah, sebetulnya di pusat itu ada 3 pilihan. Yang pertama, sekolah dapat menerapkan yang namanya kurikulum 2013. Pilihan kedua, juga dapat menerapkan kurikulum darurat, dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Tentu saja itu sekali lagi dikembalikan sesuai kesiapan masing-masing sekolah. Nah, berikutnya bagaimana ketika kita mau menerapkan kurikulum merdeka ini? Bapak Ibu, ada 4 hal yang tentu harus kita pahami bersama ketika berbicara kurikulum merdeka. Ini tentu saja bagaimana Bapak Ibu harus memahami secara garis besar kurikulum merdeka tadi. Nah, kalau tadi di awal sudah saya sampaikan regulasi kurikulum merdeka yang berlaku selama ini tentu saja itu didasarkan beberapa kebijakan. Kemudian berikutnya tentu Bapak Ibu juga harus mengkaji akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajarannya. Nah, kemudian dari sini kalau kita sudah memahami garis besar kurikulum, langkah kedua nanti Bapak Ibu memahami pembelajaran dan asesmennya. Sebetulnya prinsip pembelajaran yang menerapkan kurma ini seperti apa dan asesmennya bagaimana. Nah, itu juga ada Bapak Ibu, nanti ada link yang kami berikan sebagai bentuk panduan ketika kita menerapkan pembelajaran dan asesmen dengan kurikulum merdeka ini. Selanjutnya tentu saja pembelajaran ini nanti harus sesuai dengan tahapan peserta didik. Kalau kita mengenal sekarang bagaimana pembelajaran itu lebih diarahkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran ini sifatnya heterogen yang mewadahi semua keragaman atau mengakomodir beberapa kebutuhan dari siswa-siswa kita. Selanjutnya, Bapak Ibu nanti juga merencanakan pembelajaran serta asesmen termasuk alur tujuan pembelajarannya. Kemudian merencanakan pembelajaran yang dulu kalau kita sebut sebelum guru mengajar itu membuat namanya RPP. Tetapi pada kurma ini kita menamakan perencanaan pembelajaran ini dengan istilah MA atau modul ajar. Selanjutnya dari apa yang sudah kita lakukan rencanakan itu kita olah dan kita laporkan dalam bentuk hasil asesmennya. Nah, kemudian langkah 3, kita memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Di dalam pengembangan kurikulum operasional ini, Bapak Ibu nanti di sekolah lakukan yang namanya analisis karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena saya yakin antara satuan pendidikan satu dengan yang lain itu jelas berbeda. Sehingga kalau pemerintah ini nanti sudah memberikan struktur kurikulum, tetapi bukan berarti Bapak Ibu tinggal memakai, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, selanjutnya, kalau yang belum pernah menyusun namanya kurikulum operasional kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu mulailah dengan menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikannya. Lalu organisasi pembelajarannya,
rancang pembelajarannya, kemudian lakukan evaluasi dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir, pahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang menjadi kekhasan Bapak Ibu ketika kita berbicara kurma, ada istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana ketika proyek ini kita lakukan di sekolah, nanti tentu saja di masing-masing sekolah itu harus bisa menyiapkan ekosistem yang betul-betul mendukung. Kemudian yang berikutnya, desain kira-kira tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan diberikan ke anak-anak itu apa? Nah, itu nanti bisa dilakukan dengan membentuk sebuah tim, Bapak Ibu, untuk membuat proyek penguatan profil Pancasila tersebut. Kemudian selanjutnya lakukan asesmen dan laporkan hasil proyek tersebut dan lakukan tindak lanjut. Nah, ini gambaran Bapak Ibu ketika kita mau implementasikan kurikulum merdeka. Lah nanti secara detailnya Bapak Ibu juga bisa memahami kurma itu dengan mendownload panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, panduan pembelajaran dan asesmennya, serta panduan bagaimana sih kita mengembangkan profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini bisa di-download di alamat ini yang insya Allah PPT ini nanti sudah atau akan di-share oleh Pak Mirza, begitu nggih? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan download sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, pada saat kita berbicara kurikulum merdeka, tentu saja tidak bisa lepas yang namanya struktur kurikulum merdeka. Jadi pemerintah di sini sudah menyiapkan struktur kurikulum merdeka pada setiap jenjang yang nanti Bapak Ibu adaptasi untuk disesuaikan di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Nah, apa kekhasan dari kurikulum merdeka? Ini menjadi pertanyaan kita untuk membedakan kurikulum-kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka sekarang ini. Jadi kalau kurikulum merdeka, Bapak Ibu, struktur kurikulumnya di sini ada dua bentukan, yaitu kelompok pembelajaran intrakurikuler, yang kedua itu di struktur kurikulumnya ada kelompok proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang namanya pembelajaran intrakurikuler di poin 1 ini merupakan kegiatan rutin atau pembelajaran reguler yang isinya setiap mata pelajaran yang itu nanti mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, ini muncul istilah CP. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, CP itu nanti sudah given, sudah ditetapkan oleh pemerintah beserta elemen masing-masing pada setiap mata pelajaran. Nah, ini ada catatan ketika nanti membuat proyek penguatan profil Pancasila, Bapak Ibu di sekolah masing-masing bisa mengalokasikan waktunya dengan menjumlah proyek dari semua mata pelajaran itu, kemudian di antara mapel satu dengan yang lain itu bisa waktunya itu tidak harus sama. Artinya di sini satu mungkin waktunya lebih panjang dan mungkin akan lebih pendek dari proyek yang lainnya. Nah, itu kebebasannya. Terus selanjutnya, Bapak Ibu, selain ada dua kelompok ini, di struktur kurikulum merdeka, kita mengenal adanya muatan lokal. Nah, di mana muatan lokal ini nanti, Bapak Ibu boleh mengambil sesuai dengan kebijakan atau ketetapan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, yang itu tentu mengarah pada karakteristik daerah. Syukur-syukur ini mengangkat pada kearifan lokal di daerah tersebut. Kemudian secara fleksibel untuk muatan lokal ini dapat diterapkan ada 3 pilihan. Yang pertama, muatan lokal bisa diintegrasikan nanti ke dalam mata pelajaran lain. Jadi itu bisa diinputkan, misalkan kalau SD itu ke IPAS, nah silahkan. Atau pilihan kedua bisa mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil Pancasila.
Nah, tadi saya sampaikan untuk proyek penguatan profil Pancasila, misalkan di sekolah itu ada tim yang membuat ada tema, misalkan tema kebinekaan. Nah, kemudian di tema kebinekaan ini berikutnya muatan lokal itu kita titipkan berjalan bersama dengan proyek penguatan tersebut, itu juga bisa. Dan yang terakhir, muatan lokal itu juga bisa dikembangkan per mata pelajaran yang sifatnya berdiri sendiri. Nah, terus ini contoh, tetapi mohon maaf, untuk contohnya kami tidak memberikan semua fase. Nah, di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu kenal yang namanya sekarang istilahnya tidak kelas saja. Kalau dulu kita kenal kelas 1 SD, 2, dan seterusnya sampai SMA itu kelas 12, nah begitu. Tetapi untuk sekarang di Kurma ini kelas-kelas tersebut dikelompokkan yang namanya dalam bentuk fase. Di SD, fase A misalkan itu untuk kelas 1 sampai kelas 2. Begitu juga untuk di SMA ini, itu ada yang istilahnya fase F. Ini kelas 11 dan 12. Nah, begitu. Tetapi secara detail, kalau Bapak Ibu kepingin nanti mendapatkan file struktur kurikulum di SD, SMP, SMA, insya Allah nanti juga akan kami share lewat Pak Mirsa. Ini contoh saja. Kalau di SMA, untuk pengelompokan struktur mata pelajaran ini, mohon maaf ada 2 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran umum, kemudian yang kedua ada kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, itu pada jenjang SMA. Nah, biasanya setiap sekolah SMA ini wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran tersebut dan itu sifatnya wajib diikuti oleh peserta didik. Beda dengan kelompok B yang namanya aja pilihan, maka di sini kita berikan kebebasan pada peserta didik untuk memilih mata kuliah tersebut, mata pelajaran, mata pelajaran sesuai dengan bakat atau minat dari peserta didik. Nah, ini khusus catatan untuk sekolah-sekolah yang mungkin menerapkan sifatnya keolahragaan atau seni, itu diperkenankan untuk membuka mata pelajaran olahraga atau seni yang itu sesuai dengan sumber daya masing-masing. Kalau di jenjang SMA ini silakan bisa dibuka tersendiri. Nah, gambarannya kalau secara di sini kita perhatikan mata pelajarannya, misalkan untuk pendidikan agama, kalau tadi disampaikan harapannya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diakomodir, maka tidak menutup kemungkinan bahwa satu sekolah itu terdiri dari beberapa agama. Nah, sehingga sekolah itu bisa membuka juga yang namanya mata pelajaran, misalkan agama Islam, agama Kristen, Katolik, budaya, dan sebagainya. Terus bagaimana nanti dalam implementasinya? Nah, di kelas nanti tentu saja ketika membuat perencanaan pembelajaran, CP antara satu mata pelajaran ini juga akan berbeda dengan mata pelajaran agama yang lain. Nah, sekali lagi ini bisa diikuti oleh peserta didik yang sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Terus kemudian untuk mata kuliah, mata pelajaran, selalu mata kuliah. Mata pelajaran di sini Bapak Ibu ada misalkan bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Nah, untuk alokasi masing-masing nanti silahkan dibaca. Kalau gambarannya di sini maksimal 2 JP untuk per minggu. Jadi di sini misalkan kalau bahasa Indonesia, ini alokasi intrakurikuler per tahun itu 108. Berarti kalau kata maksimal 2 JP, maka di sini kecuali untuk bahasa Indonesia dan lainnya. Kalau agama 2 JP, tapi kalau yang lain ini 3 atau bahkan sesuai dengan kedalaman masing-masing. Nah, ini gambarannya struktur kurikulumnya, begitu juga untuk kelas 11, kemudian juga kelas 12. Nah,
Kalau tadi disampaikan ada mata pelajaran seni. Mata pelajaran seni, Bapak Ibu, itu sifatnya tidak harus Bapak Ibu di sekolah masing-masing itu harus disediakan semua. Mulai seni musik, seni rupa, seni teater, ini tidak. Tetapi boleh minimal satu saja. Misalkan di sekolah Bapak Ibu kok sesuai dengan minat bakat anak-anak mau dipilih atau disajikan seni musik, silahkan. Nah, atau bentuk seni yang lain. Atau lebih dari itu boleh atau tidak boleh. Jadi kata minimal, yang penting minimal satu itu ada, tetapi lebih dari itu diperkenankan. Kemudian, bagaimana untuk kalau kita sudah paham kurikulum merdeka, bagaimana penyusunan kurikulum operasional ini sendiri? Tentu saja ketika menyusun secara operasional, kurikulum tersebut harus memuat beberapa prinsip Bapak Ibu. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Karena yang belajar itu adalah siswa kita, maka jangan teacher oriented. Di sini kita lebih mengarah bagaimana kurikulum itu didesain sedemikian hingga untuk memenuhi keragaman potensi, perkembangan dan tahap belajar anak-anak, serta kepentingan peserta didik. Tentu saja ini juga merujuk pada profil pelajar Pancasila, yang kita kenal ada karakter bertakwa, kebinekaan, mandiri, gotong royong, kritis, dan kreatif. Selanjutnya harus kontekstual. Jadi pembelajaran yang kalau kita lakukan di kelas seyogyanya itu Bapak Ibu tidak hanya mengarah pada real, tetapi bahkan juga kontekstual yang itu mengarah pada kearifan lokal masing-masing daerah. Kalau kita hanya real, bayangkan kalau misalkan kita ngajar di Malang, terus kemudian kita menggunakan konteks cerita yang ada di Papua. Mungkin anak-anak tahu bahwa Papua, daerah Papua itu ada, tetapi itu dikatakan belum kontekstual. Dia hanya membayangkan atau angan-angan saja. Tetapi sekali lagi itu nyata bahwa Papua itu ada, gitu. Tetapi harapannya lebih kontekstual. Berikutnya, materi juga seyogyanya didesain dengan materi-materi yang sifatnya esensial, penting, utama untuk dibutuhkan para pemegang kepentingan tentang kurikulum ini. Jadi bahasanya ini mudah dipahami, tidak mengulang, kemudian dokumen-dokumen tersebut itu misalkan seperti TP, struktur kurikulum, dokumen kurikulum itu tidak perlu dimuat kembali. Tetapi kalau mau mengajarkan, misalkan ini pada taraf pembelajaran membuat modul ajar, nanti akan berbicara CP itu kan di breakdown menjadi TP. Kalau ini masih pembelajaran, boleh sementara dicantolkan dulu, tetapi kalau sudah terbiasa, langsung mulai dengan TP-nya. Nah, itu yang maksudnya tidak mengulang-ulang. Berikutnya akuntabel, jadi bisa dipertanggungjawabkan, berbasis data dan aktual, dan selanjutnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang namanya kurikulum, ini sebagai ruhnya di dalam pembelajaran, itu semuanya pihak-pihak yang terkait, baik itu pemangku kepentingan mulai orang tua, organisasi, sentra. Nah, itu semuanya harapannya dilibatkan Bapak Ibu dalam penyusunan kurikulum tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih kita proses menyusun kurikulum di satuan pendidikan? Ini yang perlu kita pahami. Ketika kita menyusun kurikulum tersebut sifatnya harus tetap. Jadi di sini mengacu pada kerangka kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh tadi SMA, struktur kurikulumnya seperti apa? Lah nanti SMP akan kami berikan juga. Terus berikutnya, sifatnya juga fleksibel dan dinamis. Jadi memungkinkan bahwa kurikulum yang dikembangkan itu berdasarkan kerangka struktur kurikulum dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini gambaran langkah-langkah Bapak Ibu ketika memulai atau baru membuat kurikulum, ya mulai analisis konteksnya, karakteristiknya, susun visi misinya, organisasi pembelajarannya,
rencanakan pembelajarannya sampai lakukan yang namanya pendampingan, evaluasi maupun pengembangannya. Nah, ini perlu sekali ketika kita memiliki kurikulum itu bukan bahan yang mati. Artinya bisa kita lakukan secara fleksibel dengan melakukan evaluasi, tentu saja mungkin di situ ada temuan-temuan mana yang seharusnya untuk bisa dilakukan perbaikan supaya kualitas pendidikan berikutnya itu bisa meningkat. Nah, ini bisa kita lakukan biasanya per semester atau tahunan, atau kalau jangka panjang Bapak Ibu bisa melakukan dengan tim sekolahnya itu kurang lebih dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau sudah yang mempunyai kurikulum secara operasional, maka Bapak Ibu tidak memulai dari awal yang saya sebutkan tadi, mulai menganalisis karakteristiknya tidak, tetapi di sini sifatnya kita lebih melakukan analisis atau meninjau. Nah, salah satunya di sini meninjau pada poin 2, meninjau visi misi tujuannya apa. Nah, apakah visi misi kita yang sudah ditetapkan sekolah masih relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan sekarang ini? Nah, ini perlu dilihat kembali sampai pada tahap terakhir juga perlu dilakukan yang namanya pendampingan, evaluasi maupun pengembangan secara profesional. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri bagaimana prinsip analisis yang tentu tadi melibatkan berbagai warga sekolah, gunakan data-data secara nyata. Nah, itu dengan berbagai cara. Untuk visi misi nanti silakan dipelajari. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, ketika kita berbicara pengorganisasian pembelajaran, nah ini kalau dulu pada tingkat sekolah dasar kita mengenal yang namanya pembelajaran tematik. Kemudian SMP, SMA baru pendekatan mata pelajaran. Nah, untuk kurma sekarang ini ada 4 pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, mata pelajaran itu bisa dengan pendekatan per mapel. Jadi terpisah antara mapel satu dengan yang lain. Dan itu dilakukan secara tatap muka setiap minggunya dengan jumlah tatap muka sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing sekolah atau berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Selanjutnya, untuk pilihan kedua, Bapak Ibu juga bisa melakukan secara pendekatan tematik. Jadi dinaungi permata pelajaran itu dengan tema tertentu yang cocok sesuai dengan daerah masing-masing apa, itu juga boleh. Berikutnya, pendekatan secara terintegrasi. Jadi terintegrasi ini artinya Bapak Ibu ketika menyajikan mata pelajaran tersebut bisa dilakukan secara kolaboratif yang sifatnya mungkin disiplin keilmuannya itu sama atau dengan bahasa. Nah, itu juga boleh. Dan yang terakhir dengan pendekatan secara bergantian dengan blok waktu terpisah. Jadi mengelompokkan dalam blok waktu tertentu. Misalkan ada pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, IPAS. Nah, itu diajarkan bloknya itu mulai jam 7 sampai 12. Itu dalam semester 1. Nah, itu yang namanya blok. Nah, silahkan nanti mana yang dirasa Bapak Ibu lebih mudah, boleh per mapel, tematik, atau pilihan yang keempat. Nah, kemudian dalam merencanakan pembelajaran, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu prosedurnya itu yang pertama lihat ruang lingkup satuan pendidikan. Nah, ini nanti dari CP yang given dari pemerintah itu Bapak Ibu dilihat elemen apa yang akan diajarkan. Contoh, kalau di matematika kita kenal ada elemen bilangan, geometri, data ketidakpastian. Nah, misalnya itu, kita mau mengajarkan elemen bilangan, kemudian CP-nya di situ sudah ada Bapak Ibu per masing-masing. CP itu disediakan tiap fase. Jadi kalau fase A, jangan heran kalau memiliki fase yang sama. Nah, karena yang namanya fase itu adalah atau CP capaian pembelajaran yang akan dicapai pada akhir tiap fase. Nah, dari CP nanti diturunkan menjadi
itu PP atau tujuan pembelajaran, PP itu nanti diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, berikutnya dari ATP ini Bapak Ibu akan yang tadi menyusun dituangkan dalam bentuk modul ajar. Jadi dulu kita menyebut RPP, sekarang modul ajar yang di dalamnya dilengkapi serta lampiran-lampirannya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini dalam prinsip pembelajaran nanti ketika kita menerapkan rancangan pembelajaran yang sudah didesain, Ibu lakukan sebuah evaluasi. Jadi menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan, apakah CP-CP tersebut sudah tercapai atau belum. Kemudian tetapkan data informasi yang ingin didapatkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Asesmennya bentuknya apa yang akan dipakai, rancang aktivitas evaluasi yang itu sifatnya reflektif dari pembelajaran yang akan dilakukan, dan gunakan alat pencapaian yang itu bisa measurable dan terobserve. Jadi bisa terukur dan terobservasi. Jangan sampai kita membuat assessment tapi sifatnya itu tidak bisa terukur. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran, nah ini yang terpenting bagi seluruh guru, kalau sudah paham ternyata sekolah masing-masing sudah menerapkan kurma, di sini tugas Bapak Ibu masing-masing akan membuat yang namanya perencanaan pembelajaran. Dimulai dari pemahaman CP dulu. Apa sih itu CP? CP di sini Bapak Ibu merupakan kompetensi pembelajaran yang itu akan dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Nah, fase ini ada yang fase sifatnya 1 tahun. Nah, untuk SMP nanti satu fase saja Bapak Ibu. Kemudian ada yang sampai 2 tahun, tapi juga ada, mohon maaf, SMP 3 tahun. Terus ada juga di SMA yang 1 tahun atau 2 tahun. Nah, begitu. Jadi ini gambarannya, kalau di pondasi PAUD, fase pondasi namanya, kemudian fase A ini untuk SD kelas 1 sampai 2, fase B 3, 4, fase C untuk kelas 5 sampai 6, fase D SMP kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, ini yang tadi saya katakan, mohon maaf, ralat SMA, jadi ada yang 1 tahun, fase dicapai 1 tahun. Terus untuk fase F itu 2 tahun kelas 11 sampai 12. Nah ini. Kemudian dari CP yang sudah Bapak Ibu ketahui tadi akan di breakdown. Nanti komponen CP itu tentu saja kalau kita melihat apa sih bedanya, kalau dulu kita menyusun RPP kan dimulai dengan KI, kemudian dari KI itu KD. Nah, sekarang kalau KD itu kan ada KD yang sifatnya KD mengarah ke sikap, KD mengarah ke pengetahuan sendiri, ditandai dengan 3 titik. Kemudian KD yang sifatnya keterampilan 4 titik. Dan tidak mungkin Bapak Ibu mengajar itu pada salah satu kompetensi, pengetahuannya saja tidak. Tetapi bagaimana ketiganya itu terintegrasi. Nah, itu dulu di KD. Nah, makanya harus muncul. Tetapi pada saat berbicara kurma ini, di CP itu inilah yang membedakan Bapak Ibu bahwa CP itu gabungan dari KI dan KD. Jadi ranah keterampilan, pengetahuan maupun sikapnya itu sudah menyatu di situ. Nah, nanti kita bisa melihat deskripsinya dan biasanya ditulis dalam kalimat yang panjang dalam bentuk paragraf. Nah, itu CP. Kemudian di dalam pemahaman CP, nah CP itu telah disusun tentu saja menggunakan pendekatan yang sifatnya konstruktivitis. Kita membangun pengetahuan siswa kita berdasarkan pengalaman nyata dan itu lebih kontekstual, Bapak Ibu. Kemudian ketika kita memahami CP ini nanti, Bapak Ibu sebetulnya tidak harus mengarah pada CP yang itu di situ ada yang namanya kata
saja yang menggunakan kita lebih familiar taksonomi Bloom, tidak, tetapi bisa juga menggunakan yang lain, pemahaman izin atau tagel, kemudian juga menggunakan pendekatan yang lain. Nah, kemudian dari CP itu nanti Bapak Ibu kita juga di dalam modul ajar ada yang namanya elemen. Nah, apa itu elemen? Kalau tadi matematika, contohnya ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, jadi kelompok keilmuan itu yang akan diajarkan secara esensial untuk mencapai kelompok kompetensi. Nah, dari peserta didik kita. Kalau bahasa ada berbicara, ada membaca, menyimak, menulis. Dan nanti yang perlu dipahami Bapak Ibu ketika mengambil di modul ajar CP apa yang mau kita ajarkan, itu misal kalau matematika ada bilangan, bolehkah kita mengajarkan satu pembelajaran atau beberapa pertemuan itu bilangan saja? Boleh. Tetapi tidak mungkin Bapak Ibu ketika bahasa Indonesia dalam satu semester akan mengajarkan menulis saja, tidak. Nah, artinya di sini bahasa Indonesia boleh Bapak Ibu di satu modul ajar itu nanti yang diajarkan beberapa kali pertemuan menggabungkan beberapa elemen. Misalkan elemen menulis dengan berbicara, menulis dengan membaca, atau lebih dari itu juga boleh. Pada intinya tidak satu saja menulis terus begitu atau yang lain. Nah, ini diberikan contoh untuk SMP. Kalau tadi struktur kurikulumnya contoh SMA, sekarang untuk CP contohnya di SMP. Untuk SMP, nah misalkan pada akhir fase D, elemen CP-nya itu kita ambil pemahaman IPA, maka di sini tertulis peserta didik mampu melakukan klarifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat dan membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Nah, ini rumusan CP Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada beberapa kata kerja operasional yang digunakan, mulai peserta didik melakukan klasifikasi makhluk hidup, kemudian mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, dan di situ memisahkan campuran sederhana. Itulah yang menjadi poin perhatian kita saat menurunkan CP ke TP. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa kita breakdown atau menurunkan dari CP-nya dengan melihat penggalan kalimat-kalimat yang ada di situ. Nah, kemudian berikutnya akan berbeda lagi pada elemen keterampilan prosesnya. Kemudian berbeda lagi pada CP-CP yang lain. Yang sekali lagi nanti CP-nya sesuaikan dengan elemen apa yang Bapak Ibu ajarkan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sebetulnya untuk membuat kalau CP sudah ada, ini akan lebih bagus dibuat alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu akan menghantarkan peserta didik bisa mencapai CP-nya, tentu saja ada berbagai alur atau langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mencapai itu. Ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan, saya mau melakukan perjalanan dari Malang menuju Surabaya. Maka langkah pertama apa? Mungkin saya pertama dari Malang ke Arjosari dulu. Dari Arjosari bisa dilanjut ke daerah mana dulu, misalkan langsung Sidoarjo, baru Sidoarjo ke Surabaya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini akan lebih bagus manakala Bapak Ibu duduk bersama dengan satu fase tadi, guru-guru yang satu fase, kelas 1 duduk bersama dengan kelas 2, supaya tidak tumpang tindih. Tetapi kalau mau pembelajaran saja, bisakah dari CP ke TP kita tanpa membuat alur langsung ke indikatornya? Itu juga bisa, cara cepatnya begitu. Tapi akan lebih bagus manakala membuat alur tujuan pembelajarannya dulu. Nah, begitu. Nah, kemudian di dalam TP, kemudian alur TP, ini tadi
Bapak Ibu, yang saya sampaikan bahwa dalam merumuskan TP, memberikan TP itu Bapak Ibu bisa gunakan taksonomi Bloom, kemudian atau menggunakan dari Tager dan Wijin itu 6 aspek pemahaman, atau yang terakhir taksonomi punyanya Marzano, itu juga bisa. Nah, kalau taksonomi Anderson kita mengenal ada C1 sampai C6. Nah, biasanya ini berpikir, mengajarkan bagaimana berpikir lot sampai hot. C1, C2, itu lot, insya Allah Bapak Ibu sudah memahami. Nah, berikutnya, kalau kita menggunakan Wijin tanpa menggunakan punyanya Anderson itu, kita mengenal dengan 6 aspek pemahaman. Nah, 6 aspek pemahaman itu mulai bagaimana penjelasan, interpretasi, aplikasi, sampai pengenalan diri. Nah, di sini dengan kata kerja inilah yang kita bisa turunkan untuk membreakdown dari CP ke TP. Kemudian ini contoh-contohnya nanti silakan dipelajari karena waktu yang diberikan Pak Mirsa juga terbatas. Kalau berbicara ini sebetulnya masih panjang. Nah, ini yang penting Bapak Ibu untuk proyek sekilas, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau tadi kita berbicara mata pelajaran yang dituangkan dalam pembelajaran intrakurikuler. Sekarang bagaimana membuat penguatan proyek pelajar Pancasila? Bapak Ibu boleh mengadaptasi dari tema-tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Misalkan kita mengangkat kearifan lokal, itu juga boleh. Atau dari tema-tema ini Bapak Ibu juga diperkenankan untuk menentukan temanya sendiri yang itu mungkin lebih spesifik sesuai konteks sekolah di daerahnya. Nah, itu gambaran melakukan kalau melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan lebih bagus ada timnya Bapak Ibu, buat tim yang khusus untuk membuat perencanaan proyek apa yang akan diberikan ke anak-anak didik kita. Nah, itu sekali lagi alokasi proyek ini tidak harus sama antara satu dengan yang lain. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu. Sedikit Pak Mirsa, saya nyuwun waktu contoh penerapan untuk modulnya. Untuk modul secara sekilas saja contoh gambaran modul yang bisa dibuat. Nanti Bapak Ibu boleh membacanya lebih lanjut. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini contohnya SD. Nah, biar adil. Kalau tadi struktur kurikulumnya SMA, kemudian untuk SMP-nya itu untuk contoh elemennya, sekarang modulnya contohnya untuk SD. Dan ini insya Allah tidak jauh berbeda manakala Bapak Ibu sudah memahami prinsip kurikulum merdeka. Nah, misalkan di bagian awal kita tuliskan informasi atau identitas terkait perangkat yang kita buat. Mulai siapa yang nyusun, instansi mana, jenjang sekolah apa. Nah, itu disesuaikan alokasi waktunya berapa. Kalau di SD, alokasi waktunya 35 menit per pertemuan. Nah, itu akan berbeda di jenjang SMP maupun SMA. Kalau SMA 45 menit. Nah, kemudian kalau kita perhatikan RPP itu tidak harus 1 kali pertemuan, Bapak Ibu, bisa 2 bahkan lebih dari itu. Nah, tergantung dari kedalaman elemen yang akan kita ajarkan sampai TP-nya. Berikutnya tujuan pembelajaran ini kita menuliskan fase apa. Karena SD kelas 2 berarti fase A. Terus elemennya kita mau mengajarkan apa, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di elemen Bhinneka Tunggal Ika ini kita lihat TP-nya dari TP yang sudah given dari pemerintah itu, kemudian kita turunkan menjadi TP. Dari TP turunkan indikator sampai keluar yang namanya konsep utamanya apa. Kalau berbicara keragaman kebinekaan itu, misalkan keragaman karakteristik individu di sekolah. Nah, kemudian ini kita bisa memasukkan profil pelajar Pancasila yang mulai dari ketakwaan tadi sampai berpikir kreatif, kira-kira yang cocok untuk elemen ini apa Bapak Ibu? Misalkan
berkebinekaan global. Nah, silahkan, atau lebih dari satu ini anak-anak juga diajari kritis juga boleh. Jadi berkebinekaan global dan kritis. Sarana prasarana apa yang dibutuhkan dituliskan, target peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu catatan untuk peserta didik, karena kita sekarang itu harapannya memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi, jangan dimaknai yang kita ajarkan itu anak yang reguler saja. Bapak Ibu akan lebih bagus manakala bisa mendiagnosis kira-kira satu kelas itu ada berbagai keragaman minat belajar atau mungkin gaya belajarnya. Nah, itu menjadi bentuk perhatian kita sebagai seorang pendidik yang harapannya bisa diakomodir sesuai kebutuhan tersebut. Nah, itu bisa dituliskan dengan catatan ini. Bahkan kalau ada yang memiliki siswa berkebutuhan khusus juga bisa dituliskan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau yang ditunjuk sebagai pendidik sekolahnya sebagai pendidikan inklusif, maka CP-nya bagaimana? CP-nya itu bisa mengambil dari siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi khusus CP-nya, atau kalau memang kebutuhan khususnya itu ibaratnya tidak terlalu berat, maka bisa menggunakan yang sesuai dengan reguler. Ini silahkan didiagnosis terlebih dahulu, kemudian seperti biasa kita mengembangkan mulai asesmennya, terus langkah-langkah pembelajarannya, syukur-syukur Bapak Ibu mengadaptasi model pembelajaran inovatif. Sekarang ini boleh menggunakan model PJBL, kemudian PBL yang itu bisa menghantarkan anak-anak belajar pada era abad 21 ini. Nah, tentu saja akan terlihat nanti sintaknya. Kalau contohnya kebetulan ini secara tidak tertulis fase-fasenya. Nanti di akhir akan dilampiri beberapa bahan bacaan, ini dari guru maupun siswa bisa dituangkan. Nah, kalau boleh itu nanti dilampirkan karena sifatnya banyak. Nah, itu silahkan Bapak Ibu. Kita merdeka di sini, yang penting semua komponen itu paling tidak ada di dalam modul ajar kita. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf kalau ini tadi waktunya harusnya 30 sampai 40, ternyata panjang. Saya kembalikan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erna Yayu atas pemaparan materi yang sangat menarik saya rasa, karena memang tidak semua guru di apalagi di sekolah ya, tidak semua sekolah itu mengimplementasikan. Namun kedepannya akan ada regulasi-regulasi yang mungkin mewajibkan sekolah-sekolah tadi. Sehingga Bapak dan Ibu penting untuk bisa memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan kurikulum merdeka tadi. Oke, kalau misalkan saya boleh simpulkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Bu Erna terkait dengan kurikulum merdeka ini adalah kurikulum merdeka adalah menitik beratkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, sehingga tidak perlu semuanya disamaratakan Bapak Ibu. Kalau misalkan hasil akhirnya semuanya harus berbentuk tulisan esai misalkan ya. Kalau misalkan saat ini untuk kurikulum merdeka boleh dibentuk apapun, misalkan video, mau voice over atau apapun seperti itu ya. Sehingga benar-benar terasa pembelajaran berdiferensiasinya, sehingga siswa lebih eksploratif lagi gitu ya, dan lebih semangat lagi untuk belajar tentunya yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi. Nah, Bu Yayu dan juga Pak Din sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan bagi untuk pertanyaan. Oh ya, kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang live di sini, yang hadir di sini ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan, G. Dan mungkin kalau misalkan yang tidak bisa menuliskan di kolom chat. Kalau misalkan tidak ada, monggo. Kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan secara langsung, terlebih dahulu saya beri kesempatan. Mungkin satu sesi ini saya beri 3 penanya terlebih dahulu. Monggo ke Pak Din ataupun ke Bu Erna. Monggo Bapak dan Ibu. Adakah yang ingin menyampaikan secara langsung untuk pertanyaannya? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin menyampaikan secara langsung, nanti bisa Bapak dan Ibu
tuliskan di kolom chat nggih. Saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama untuk Bu Erna terkait dengan sekolah saya masih belum terdaftar dari Ibu Wayan Ratna nggih. Sekolah saya masih belum terdaftar sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurma kurikulum merdeka. Dapatkah saya menggunakan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran walaupun sekolah masih belum melaksanakan? Ini pertanyaan pertama untuk Bu Erna. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dwi Ratno terkait dengan contoh proyek pelajar Pancasila. Mungkin Bu Erna bisa dieksplorasi lagi terkait dengan detail pelaksanaannya. Untuk pertanyaan ketiga, untuk Pak Saifuddin, terkait dengan ekuivalensi ini Bapak. Ekuivalensi kegiatan. Bagaimana menentukan ekuivalensi kegiatan setara dengan 20 SKS? Apakah ada rule-nya dan apakah ada landasan seperti itu nggih yang melatar belakangi penentuan 20 SKS ke kegiatan. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan nggih. Mungkin pertanyaan pertama, kedua dan ketiga monggo saya persilakan Bu Erna terlebih dahulu, mungkin setelah itu Pak Din. Monggo Bu Erna. Oke, baik, terima kasih Pak Mirza. Tadi pertanyaan pertama dari Bu Wayan Ratna. Bu Wayan, salam kenal dari kami, saya Erna. Nah, Bu Wayan, tadi bagaimana ya ketika di sekolah Ibu belum menerapkan kurikulum merdeka? Dapatkah saya mengawali untuk menerapkan kurma ini? Nah, ini justru Bapak Ibu gebrakan bagus. Ketika Bapak Ibu di sekolahnya masih menerapkan kurikulum K13 atau mungkin ada yang sudah mulai darurat, kurikulum menerapkan darurat, tetapi ingin menerapkan ini. Nah, saya kira sangat-sangat memungkinkan dan justru Ibu menjadi pilot untuk memberikan contoh-contoh kepada guru-guru yang lain. Jadi setelah webinar harus membawa perubahan Bapak Ibu. Dulu yang awalnya tidak paham apa sih itu kurma, gimana menerapkan kurma, nah tentu dengan setelah memahami ini dan belajar lebih lanjut, nanti kami harapkan Bapak Ibu seluruh peserta yang ada di sini memberikan energi yang positif untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Karena apa? Kalau kita lihat kebijakan pemerintah memang harusnya di tahun semester ini Bapak Ibu 2002 ini sudah menggulirkan semua sekolah wajib. Akan tetapi karena kurang mungkin beberapa sekolah belum siap, bahasanya seperti itu, masih dalam kategori kurikulum merdeka misal di SD baru kelas 1 sama 4. Nah, mungkin yang belum sama sekali ini harus mencontoh karena di tahun insya Allah 2024 ada wacana bahwa kurma ini harus diterapkan di setiap jenjang baik SD, SMP maupun SMA. Begitu jawaban kami Bapak Ibu, justru sangat memungkinkan membawa perubahan yang lebih positif. Nah, itu. Baik. Nah, gimana Bu Wayan? Mungkin ada tanggapan dari Bu Wayan secara langsung atau sudah cukup? Jadi ini sangat positif bahkan ya Bu Erna ya, kalau misalkan bisa diterapkan karena 2024 wacananya semua sekolah diwajibkan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Betul, okay. Oke, nampaknya sudah cukup, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan kedua Bu Erna. Nah, untuk pertanyaan kedua, di sini contoh proyek pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Nah, baik Bu Retno, kalau tadi yang menjadi penciri khas, saya flashback sekilas, bahwa yang menjadi ciri khas kurma ini kan ada mata pelajaran. Nah, itu sudah distruktur kurikulumkan. Kemudian satu lagi, sekolah itu harus membuat yang namanya pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, gimana contohnya? Nah, pertama, mungkin secara singkatnya, saya sarankan di masing-masing sekolah itu bentuk tim untuk merumuskan kira-kira yang mau diberikan sesuai dengan kondisi di sekolah itu tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila apa.
Nah, itu Bu Ratna. Kok Bu Ratna? Ya, Bu. Bu Retno. Nah, terus Retno, dari Ibu. tim itu memikirkan kalau Ibu masih kebingungan, misalkan tema yang mau diberikan ini apa ya? Nah, masih belum ada pandangan. Sementara Ibu Bapak boleh mengadaptasi dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di file saya ada beberapa contoh Bu Dwi. Dari tema misalkan Ibu Bapak mengangkat temanya kewirausahaan. Nah, terus kemudian pada tingkatan SD atau SMP, Ibu Retno, Ibu? Fase fase E dan fase F, Ibu. Fase E sama fase F, berarti kan di SMA. Nah, ini sangat memungkinkan, apalagi anak pada usia itu, kalau diajak untuk berkreativitas, wirausaha, saya yakin di sini kemampuan baik potensi akademiknya itu sangat menunjang. Terus di daerah Bu Dwi Retno, kira-kira ada enggak semacam, misalkan di pendapatan daerah itu kok punya kekhasan, misalkan kalau kerajinan atau mungkin budidaya anggrek atau apa, lah itu menjadi bentuk khas kewirausahaan yang perlu di-up atau diangkat begitu, atau yang lain lah begitu. Ada kira-kira, Bu? Nah, sekali lagi tentukan temanya terlebih dahulu. Dari tema, kalau belum bisa membuat temanya sendiri sesuai kearifan lokalnya, Ibu Bapak boleh memilih tema yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, kemudian kita buat, Bu, yang namanya kalau mata pelajaran tadi kan disebut modul ajar. Itu kita buat yang namanya modul proyek penguatan profil Pancasila. Jadi dalam bentuk modul. Nah, di dalam modul itu, oh ya termuat identitas untuk kelas apa, tema apa, kemudian alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan itu berapa. Nah, contoh, kalau di SMA Ibu menerapkan kewirausahaan itu dalam kurun waktu proyek pertama itu 100 JP. Nah, boleh atau tidak? Boleh. Terus nanti proyek yang kedua, anak-anak di satu fase ini akan berbeda tema, berkebinekaan global, bergotong royong, misalkan, itu juga boleh. Paham ya, Bu ya? Jadi setiap satu fase ini membuat modul proyek yang itu bisa lebih dari satu. Dalam kurun 2 tahun, kira-kira proyeknya berapa? Misal mau membuat 3 boleh dengan tema yang berbeda-beda. Alokasinya juga beda-beda. Terus kemudian kalau tema sudah ditentukan, alokasi waktu sudah, apa yang kita buat? Membuat yang namanya tujuan. Kalau sudah temanya seperti ini, tujuannya untuk dicapai anak itu anak bisa apa? Kan harus ada tujuan ya, Bu ya. Nah, tujuan tentu saja yang menyesuaikan dengan tema tersebut. Kalau tujuan sudah di-breakdown, maka Ibu buat yang namanya rumusan kompetensi untuk pendidikan sesuai, kalau di SMA ya SMA, kompetensi untuk SD ya SD. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, baru dikembangkan yang namanya aktivitas. Nah, aktivitas ini tentu kita berbicara alur pembelajaran untuk mencapai tema itu, proyek itu bagaimana alurnya. Ya, semacam langkah-langkah kegiatan aktivitas dalam tema kewirausahaan. Anak-anak bisa disuruh yang pertama membawa alat atau sarana prasarannya ini, kalau temanya itu membuat produk, begitu Bu, tema kerajinan. Terus yang kedua, langkah kedua apa yang dilakukan? Siswa kemudian memperhatikan, misalkan perlu contoh dulu, guru boleh menayangkan video terkait kewirausahaan itu, silahkan, yang kemudian akan diikuti berbarengan dengan aktivitas siswa membuat dari proyek itu. Nah, intinya berbagai alur aktivitas. Nah, secara detail per tahap kegiatan gitu, Bu. Kayak kita ngajar. Nah, terus setelah itu, kalau aktivitas sudah didesain sedemikian hingga,
apa yang kita lakukan? Tentu sama dengan pembelajaran mata pelajaran Ibu. Ibu juga untuk mengukur tujuan yang sudah dipasang itu, buatlah asesmennya. Nah, instrumennya apa untuk mengukur bahwa anak-anak itu bisa mencapai proyek yang sudah dibuat. Misalkan kalau tadi saya ganti temanya terkait dengan kebinekaan ya Bu ya. Berarti instrumennya contohnya bagaimana? Bisa, misalkan mengenal merawat keberagaman itu. Apakah anak-anak sudah berkebinekaan global? Indikatornya apa? Mampu mengeksplorasi, membandingkan pengetahuan budaya satu dan lain sesuai kepercayaannya. Nah, tinggal dibuat kayak checklist. Nah, ini kira-kira sudah nampak atau belum? Atau dengan grade skala Likert juga boleh. Silakan. Nah, ada gambaran, Bu? Ya, Ibu, terima kasih. Iya, Sedikit ada ini gambaran. kayak modul ajar, jadi Ajar. kayak modul yang saya contohkan, hanya di situ bukan modul ajar mata pelajaran, tapi modul proyek Belajar penguatan Pancasila. profil pelajar Pancasila, recover begitu Bu. Terus identitasnya apa, kemudian proyek 1, misalkan temanya mengenal merawat keberagaman, proyek 2 berbeda lagi, membuat permainan papan bertema sejarah, silakan. Sampai aktivitasnya bagaimana melakukan proyek itu sampai ditagih untuk instrumen Hartono, atau sharing apa? itu cukup kira-kira Bu Dwi, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi. Kalau monggo kurang istilahnya boleh Pak Mirza nomor saya diberikan. Insya Siap. Allah saya siap untuk mendampingi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Ya, Berikut. insya Allah sudah cukup jelas ini Bu Erna dan juga Bu Retna juga sudah paham, insya Allah akan siap mengimplementasikan untuk proyek profil Pancasila tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Din, monggo Pak Din. Saya menanyakan tapi nggak apa-apa. Bagaimana ekivalensi 20 SKS itu? Jadi betul ini adalah menjadi persoalan di dalam pengembangan di perguruan tinggi kalau belum disiapkan desainnya. Belum disiapkan desainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang apabila ada mahasiswa yang beraktivitas selama 6 bulan misalkan di luar perguruan tinggi, maka Bapak Ibu bisa menyodorkan sebuah RPS kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi aktivitasnya. Aktivitas selama 6 bulan itu apa saja dan berapa lama. Karena dari situlah secara teknis akan bisa diketahui perhitungannya, ya, tetapi juga secara substansi akan teridentifikasi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan mata kuliah apa di sajian kurikulum yang Bapak Ibu miliki. Ini kalau merdeka belajarnya di mana mahasiswa tiba-tiba ngambil program di luar kampus tanpa ada desain yang dari program studi. Tapi kalau ada desain dari program studi, maka program studi itu mudah. Jadi mahasiswanya beraktivitas sudah langsung 20 SKS itu ini loh. Daftar sajian mata kuliahnya 20 SKS itu. Dan apa yang dilakukan di luar meliputi ini. Jadi semua terdesain dengan baik. Nah, bahkan di dalam beberapa perguruan tinggi, mata kuliah itu bentuknya seperti soft skill. Ya. Kemampuan pemecahan masalah gitu. 3 SKS. Itu kan soft skill. Ya. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama itu ditulis sebagai mata kuliah di mana soft skill CPL yang terkait dengan soft skill itu diakomodasi menjadi mata kuliah di daftar transkrip mahasiswa yang dihasilkan. Saya kira itu Pak Mirza. Jadi pertama bisa mengidentifikasi dari aktivitasnya, kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi dari aspek kesesuaian capaian pembelajaran lulusannya. Nah, ini Terima kasih, pertanyaan lanjutan ini Pak Din.
nampaknya. Sekaligus gitu nggak Pak Indin? Kalau misalkan terkait mata kuliah atau kegiatan tidak sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan di profil lulusan, apakah masih bisa diakuisisi atau diekuivalensikan, Pak Din? Kalau misalkan dengan sangat terpaksa gitu ya, saya katakan lihatlah aja CPL yang terkait dengan soft skill atau keterampilan umum. Maka keterampilan umum itulah yang dicantumkan sebagai mata kuliah, itu nggak apa-apa, itu pertama. Tapi kalau terpaksa misalkan dengan kesepakatan dan kebijakan yang ada di program studinya masing-masing, maka aktivitas itu bisa dibuat sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah itu. Saya kira itu bisa, tetapi kasihan mahasiswa kalau yang terakhir ini. Sebaiknya memang harus didesain. Dan pertanyaan-pertanyaan ini karena itu adalah case base ya, berdasarkan kasus. Dan itu biasanya ada 1 atau 2 orang yang tiba-tiba beraktivitas kemudian ternyata saya sudah nempuh semua itu Pak mata kuliahnya itu, karena memang ikut-ikutan beraktivitas dalam Merdeka Belajar. Saya kira itu Pak Mirza. Siap, terima kasih banyak Pak Din. Jadi walaupun anak-anak akan atau mahasiswa akan beraktivitas di luar PT atau perguruan tinggi, namun tetap harus dalam jalur yang sama, yaitu masih tetap dalam kawasan profil lulusan yang dicanangkan oleh program studi gitu ya Pak Din ya. Betul, harapannya Jadi tidak bisa itu. keluar dari itu. Bisa kalau misalkan ada keterampilan umum yang nanti akan diekuivalensikan nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Din. Mungkin ini ada banyak sekali pertanyaan yang masih belum terbacakan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin karena waktunya sudah pripun Pak Hartono, mau dilanjut atau kita stop sampai sini karena memang ini waktunya terbatas Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan para pemateri kita ada kegiatan setelah ini, sehingga mohon maaf sekali Bapak dan Ibu yang masih belum terjawab. Nanti insya Allah akan ada di lain kesempatan gitu ya, untuk bisa berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ini nampaknya pertanyaan-pertanyaannya lebih mengarah ke Bu Erna. Mungkin nanti saya akan memberikan kontak gitu ya, untuk Bu Erna dapat dihubungi. Mungkin Bu Erna, pripun Bu Erna, apakah bersedia? Ya Pak Mirza, insya Allah siap untuk berdiskusi. Ini bahkan ada yang masih bingung apa bedanya proyek Pemuda Pancasila dengan PPKN dan lain sebagainya. Ini pasti kalau misalkan kita jawab ini belum tentu selesai dalam beberapa menit. Seperti itu, sehingga mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Nanti setelah ini saya akan share nomor Bu Erna tentunya, dan juga tentunya Bapak dan Ibu silakan mengisi presensi. Nanti di sana akan ada beberapa kuesioner yang bisa Bapak Ibu isi secara lengkap, dan kuesioner tentang bagaimana kegiatan webinar PSPKP ini, dan mungkin ada tambahan ide untuk tema webinar series ke depannya. Tentunya program Pusat Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan ini akan terus berinovasi dan juga akan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan yang tentunya masih berfokus terhadap kebijakan dan juga pengembangan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Syafiuddin, MM, dan juga Ibu Dr. Erna Yayu, MPD, sudah sharing terkait dengan implementasi kurikulum merdeka baik di perguruan tinggi SD, SMP, SMA. Seperti itu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan selama pelaksanaan webinar series ini. Insya Allah nanti akan diinformasikan kembali untuk kegiatan webinar series yang akan datang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi, siap, nanti akan saya kirimkan linknya setelah ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
Bapak Ibu. Terima Yeay. kasih Bu Erna pencerahannya dan Pak Mirza. Terima kasih Bapak Ibu. Sami-sami. Terima kasih banyak sudah hadir ini Ibu. Bunda Ru. Inje Bu Daru. Ya. Alhamdulillah. Erna, saya menulis Alhamdulillah. di situ, dilanjut untuk yang PT, Bu Erna. Nah, Pak Hartono, J. Bu Ing. Terima kasih Siap. Bu Daru. Mohon izin. Ya, Izin. Assalamualaikum. Bu Daru. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor Bu Erna, saya sharingkan di grup chat, tidak masalah nggih Bu Erna? Oke, monggo. Monggo Bapak dan Ibu yang masih ingin berkomunikasi dan berdiskusi dengan Bu Erna bisa di kolom chat nggih, saya tuliskan nomornya beliau. Terima kasih sekali Bu Erna menjelaskannya padat sampai nggak mengambil nafas tadi. Karena takut sama Pak Mirza waktunya dibatasi tadi, ya ampun, betul-betul nafas perut gitu ya. Nafas perut. Ya. Matur nuwun, nggih. Terima kasih Bu Daru. Terima kasih. Man, jangan begitu ya, Man.